Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kabupaten Lampung Tengah melaksanakan reses ketiga. Momentum tersebut akan dimanfaatkan oleh seluruh pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Lampung Tengah kembali ke daerah pemilihannya masing-masing untuk melakukan silaturahmi dan dialog guna menampung aspirasi masyarakat yang nantinya akan dijadikan pokok pikiran anggota DPRD dan disampaikan ke pemerintah daerah. Reses yang ketiga kalinya dilakukan masa tahun periode 2024-2029 ini. Seluruh anggota Dewan siap menyerap dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat. Kemudian akan dikumpulkan dan disusun menjadi pokok pikiran DPRD dan diteruskan ke pemerintah Kabupaten Lampung Tengah. Semua anggota Dewan akan berusaha menjaring aspirasi masyarakat secara optimal, sehingga pokok pikiran Dewan benar-benar merupakan representasi kebutuhan real masyarakat Kabupaten Lampung Tengah dari setiap dapil dan siap memperjuangkan pokok pikiran tersebut agar dapat dilaksanakan oleh Pemkab Lampung Tengah sesuai kebutuhan masyarakat. Dan pada hari ketiga pelaksanaan reses yang dilakukan anggota DPRD Lampung Tengah dari daerah pemilihan 4 dilaksanakan di Kecamatan Anak Ratu Aji. Sebanyak 9 anggota DPRD Lampung Tengah dari Dapil 4 tersebut menampung aspirasi warga masyarakat terkait permasalahan yang terjadi di Kecamatan Anak Ratu Aji. Mulai dari infrastruktur, sosial pertanian, kesehatan, pendidikan, dan lain-lain. Dengan diadakannya reses ini diharapkan apa yang menjadi keinginan warga bisa terrealisasi dan diperjuangkan oleh 9 anggota DPRD Lampung Tengah dari Dapil 4 di tingkat kabupaten. Antusias warga masyarakat yang hadir dalam reses tersebut dibuktikan dengan adanya berbagai usulan yang disampaikan warga melalui aparatur kampung, mulai dari kepala kampung, kadus, RT, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh perempuan dan tokoh pemuda. Reses tahap kedua masa sidang kedua tahun 2025 yang diadakan oleh anggota DPRD Lampung Tengah dari Dapil 4 tersebut berlangsung di Balai Kampung Gedung Sari Jumat 28 Februari 2025. Kegiatan reses ini perlu dilakukan guna mendengarkan secara langsung aspirasi yang ada di masyarakat, sehingga nantinya bisa diambil sebuah keputusan yang terbaik, termasuk usulan pembangunan yang ada di daerah masing-masing demi mendorong percepatan peningkatan kesejahteraan rakyat. Seluruh anggota DPRD Kabupaten Lampung Tengah memanfaatkan momen ini dengan baik bertemu dan menyerap aspirasi masyarakat. Semua usulan reses hendaknya tidak sekadar ditampung melainkan diwujudkan sebagai bentuk respon atas kebutuhan urgen masyarakat. Reses menjadi tugas anggota DPRD aktif. Reses adalah komunikasi dua arah antara legislatif dengan konstituen melalui kunjungan kerja secara berkala. Hal ini merupakan kewajiban anggota DPRD untuk bertemu dengan konstituennya secara rutin pada setiap masa reses. Reses merupakan agenda rutin Dewan dalam setiap tahun. Jadi kita turun ke lapangan menyampaikan apa-apa yang menjadi keluhan warga. Maka melalui reses ini diharapkan bisa menyerap aspirasi warga untuk selanjutnya diusulkan pada sidang paripurna. Tentunya aspirasi dari warga juga akan disesuaikan dengan anggaran pemerintah, maupun skala prioritas akan diutamakan. Untuk kampung berbaktiku, harmoni budaya selalu terbina, semangat bekerja yang prima, adil sejahtera menjadi cita-cita Indonesia kita yang jaya. Ayolah kita semua bersama melangkah dengan segera membangun resiko kita, Lampung Tengah kita tercinta, tunjukkan segala daya upaya, bumi makmur telah menanti kita, sing-singkan dengan maju kerja bahu-membahu untuk Lampung berbaktiku. Harmoni budaya selalu terbina, semangat bekerja yang prima, adil sejahtera menjadi cita-cita Indonesia kita yang jaya, Indonesia kita yang jaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang, salam sejahtera bagi kita semua, tapi pun tak boleh buruk. Yang saya hormati Bapak Camat Anak Ratu
Ratu Haji Pak Budi, yang saya hormati Tuan Rumah Kepala Kampung Sari Pak Antoni, yang saya hormati rekan-rekan saya anggota DPRD Kabupaten Lampung Tengah Dapil 4, yang saya hormati Pak Dan Ramil, Pak Kapolsek yang mewakili, dan para kepala kampung sekecamatan Anak Ratu Haji yang berkesempatan hadir, serta yang saya hormati tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh wanita, dan hadirin yang berbahagia. Pertama tentu saja saya mengajak Bapak Ibu mengucapkan puja puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan hidayahnya kita masih diberi kesehatan bisa hadir di Balai Kampung Gunung Sari ini dalam rangka tatap muka reses dari aspirasi masyarakat anggota DPRD Dapil 4. Selanjutnya tak lupa dan selalu kita ucapkan selawat salam kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan pada akhirnya nanti kita mendapat syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Saya lanjutkan, tentu saja saya mewakili teman-teman DPRD Dapil 4 khususnya mengucapkan terima kasih telah diterima dalam rangka reses ini, dan juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kami sudah terpilih pada pilkada Pileg yang lalu. Mungkin ada yang sudah kenal maupun tidak kenal, tapi kami setelah menjadi anggota DPRD Kabupaten Lampung Tengah ini, kami berjuang sesuai sumpah kami, yaitu memperjuangkan aspirasi masyarakat. Jadi tidak ada lintas partai lagi, kami yang ada hadir di sini akan memperjuangkan aspirasi masyarakat di Dapil 4. Oleh karena itu, ke depan harapan kami ya selain ada jadwal-jadwal yang formal, ya perlu diketahui jadwal formal untuk aspirasi atau usulan pembangunan ya yang formal kan melalui musren kampung, musren kecamatan dan seterusnya, dan juga melalui jalur reses aspirasi dari anggota DPRD. Itulah jalur formal untuk mengetahui permasalahan dan usulan di wilayah kecamatan atau di kampung yang ada di antara Tulagi. Dan juga perlu saya sampaikan juga, kalau di tingkat kabupaten tidak terrealisasi, maka kita akan memperjuangkan lagi melalui tingkat partai-partai atau Alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Hari ini adalah hari Jumat, maka besok adalah hari Sabtu. Semoga Bapak dan Ibu semua sehat dan juga bahagia selalu. Yang kami hormati Bapak Camat Anak Tuha, Bapak Anak Ratu Haji ya, maaf saya ulangi. Yang kami hormati Bapak Camat Anak Ratu Haji, Bapak Puji Suwarta. Yang saya hormati teman-teman anggota DPRD Kabupaten Lampung Tengah. Yang kami hormati Kepala Kampung Sekecamatan Anak Ratu Haji beserta pamong bawahnya. Yang kami hormati
Bapak Dan Ramil Polsek atau yang mewakili, yang kami hormati tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh pemuda sekecamatan Anak Ratu Haji, dan juga kepada teman-teman sekalian DPRD Kabupaten Lampung Tengah yang saya hormati. Khusus ada senior saya ini Bapak Ibrahim, anggota DPRD Kabupaten Lampung Tengah periode 2014-2019 yang saya hormati, hadirin hadirat tamu undangan yang saya muliakan. Puji syukur malah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana atas segala nikmat-nikmatnya sehingga pada kesempatan pagi menjelang siang ini kita bisa hadir di acara reses di Balai Kampung Gedung Sari dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang mana selalu kita harapkan syafaatnya di hari kiamat nanti. Bapak Ibu undangan yang saya muliakan, mengingat ini hari Jumat, tentu waktu agak terbatas dibandingkan dengan hari yang lain, karena tentu kita mungkin sini mayoritas Muslim yang kita akan mengadakan sholat Jumat. Mungkin nanti jam 12 atau kurang-kurang sedikit acara kita tutup. Jadi di sini saya akan memandu jaring aspirasi dari Bapak Ibu sekalian, atau pertanyaan yang mungkin bisa kami jawab hari ini kita jawab, atau ada aspirasi yang mungkin Bapak titipkan kepada kami bersembilan, tapi ini yang hadir 6 ya, jadi yang lain ada satu hal jadi nggak bisa hadir. Tentu itu nanti yang akan kita perjuangkan. Bapak Ibu yang saya hormati, di sini dalam memandu jaring aspirasi dari Bapak Ibu sekalian, saya akan memberi kesempatan kepada pertama ketiga penanya masing-masing bisa bertanya 2 hal. Jadi nanti Bapak bisa bertanya ke kami atau menitipkan aspirasi kepada kami. Ini ke kampung ya. Ya. Oke, kita sepakati ya. Jadi ini Anak Ratu Haji ada 6 kampung. Jadi masing-masing kampung kita berkesempatan 1 penanya, dan setiap 1 itu ada 2 pertanyaan. Nanti kalau 2 kali 6 udah 12 ya. Insya Allah dengan waktu yang tersisa bisa clear. Jadi monggo untuk pertama mungkin dari tuan rumah Gedung Sari, kami persilakan. Perkenalkan, nama saya Karsono, kebetulan kaum perencanaan di Kampung Gedung Sari. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Usulan dari kami untuk yang pertama yaitu peningkatan kapasitas bendung irigasi, tetapi letaknya tidak di Kampung Gedung Sari ataupun di Anak Ratu Haji, melainkan di Kecamatan Selagalingga, tetapi pemanfaatnya itu kami. Itu mohon untuk ditingkatkan untuk kapasitasnya, karena kondisi saat ini walaupun musim hujan dan padi sudah mulai menunjukkan malainya, untuk saat ini kami dilakukan pergiliran untuk pengairan. Jadi mohon untuk diprioritaskan Pak. Kemudian yang kedua, karena hanya dikasih waktu 2 pertanyaan, kami mohon ada peningkatan tunjangan untuk BPD atau BPK di kampung. Karena bagaimanapun kalau kabupaten, provinsi punya Bapak Dewan, kami yang di kampung itu juga punya Dewan Pak, namanya BPK ataupun BPD. Itu selama ini beliau hanya mendapatkan tunjangan, tidak mendapatkan gaji. Nah kalau bisa itu
mohon Pak itu dinaikkan tunjangannya ataupun ditambahi mendapatkan gaji. Selain itu saya mohon kalau bisa ada ruang khusus komunikasi antara Bapak Dewan Kabupaten ke BPD yang ada di kampung, karena bagaimanapun BPD itu juga mewakili masyarakat di kampung. Itu saja Pak pertanyaan saya, dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo kampung berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Pak kepada Bapak Dewan beserta Ibu yang hadir yang saya hormati, dan bapak-bapak dari kepolisian dari ABRI maupun Bapak Lurah sekecamatan Aktasi dan Bapak Ibu saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah SWT. Intinya Pak, sebenarnya saya tidak akan mengusulkan karena sudah berulang-ulang kami mengusulkan, karena saya melihat ada Pak Pur, Pak Haji, ada Pak Hanafi, ada Pak Elias, termasuk anaknya Pak Pur bisa berjuang. Itu tidak ada lain Pak, hanya jalan. Jadi Kabupaten Lampung Utara ini sudah jelas Pak. Izin Pak, izin nama Pak siapa ya? Nama Mario Karto, Karang Jawa. Tempatnya di Dusun 4 RT 2 Karang Jawa. Saya pagi ini bukan ini mengajar-ajaran Pak, benar ini keresahan dari masyarakat, baik dari Sukajaya maupun dari Karang Jawa. Karena urat haji dari Lampung Utara ke Lampung Tengah menuju Anak Tua dan Susuban, Pak Liat nih, kalau Susuban ke sini Pak Liat nih. Kalau dari Anak Tua ini Pak Hanafi dengan Pak Haji. Ini mohon Pak, karena Bapak sudah duduk di DPR, saya mohon dengan hormat, jalan itu jalan kita semua. Mungkin saya tidak bisa matur, namun keadaannya setiap hari pasir dari Bumiaji itu bukan sedikit, bukan ratusan mobil. Itu arahnya ke Lampung Utara, jalan kami bukan rusak tapi sudah jelek. Mohon umumnya di Kecamatan Anak Satu Aji, khususnya Desa Karang Jawa, dari Anak Tua atau dari Susuban yang menuju Kabupaten Lampung Utara itu sudah mulai bangunan Jokowi. Makanya dari kampung kami itu paling sekitar 3 kilo. Kalau sudah di kami katanya Sirotor. Jadi mohon itu pertama. Kedua, jembatan mulai tergabung itu karena dulunya buatan Surabaya murni. Sekarang untuk perawatan itu jangan mau saya usulkan itu Pak. Itu semoga perawatan itu mohonlah kiranya Bapak mumpung ada di atas menjadi wakil masyarakat serta Ibu, mohon itu untuk berkenang-kenangan nanti untuk riwayat masyarakat Kecamatan Anak Haji. Itu saja, mungkin tidak panjang lebar, mohon maaf kalau ada kekurangan, dan kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Sekali lagi mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. N1 anak Ratu Aji sepanjang 300 meter ya Pak ya, sudah saya catat. Tadi Bapak nyampeinnya 300 meter. Nah, ini kalau yang satu sudah satu kesatuan panjang tadi Pak, yang satunya. Nah kalau itu iya Pak, jadi kalau sepanjang jalan Kabupaten Lampung Tengah ini 5.400 sekian meter. Jadi tidak mungkin kalau kita harus bisa membereskan keseluruhan. Sedangkan total yang rusak hari ini 45,3%. Jadi kita masyarakat juga harus sabar. Pemerintah nanti memenanginya Anak Ratu Aji dapat pembangunan.
Nanti kemudian juga dapat pembangunan, anak Tuhan juga dapat pembangunan. Yang penting kebagian. Kira-kira seperti itu Pak. Kalau saya hari ini ngomong siap Pak, nanti kita akan dorong supaya anak Ratu Haji ini selesai. Waduh, gawat ini Pak, bumerang untuk saya. Karena apa? Pemberi harapan palsu. Ternyata nggak terwujud. Bener nggak? Jadi kita ngomong yang reality saja. Yang penting kita dorong anak Ratu Haji ke bagian pemerataan pembangunan. Sepakat ya? Sepakat nggak? Ya, oke. Kira-kira itu saja. Terima kasih. Untuk jembatan juga demikian. Ada tambahan mungkin Pak Boheri? Iya, nambah dong. Yang pegang data. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, selalu nama budaya, tapi pun terima kasih kepada Bapak Ibu yang hadir, dan tidak lupa yang saya hormati kepada rekan-rekan Komisi DPRD Kabupaten Lampung Tengah W4 dan kepada jajaran TNI, Polri dan kepala kampung serta Bapak Ibu semuanya. Bahwasanya tadi sudah dirangkum banyak sekali permintaannya. Yang jelas saya menambahkan bahwasanya di dalam kita membangun Kabupaten Lampung Tengah tidak terfokus sebenarnya hanya satu Pak. Sebenarnya banyak yang harus kita kerjakan, seperti tempat pendidikan juga, sekolahan yang perlu direhab dan perlu dibangun, tempat-tempat ibadah itu juga membutuhkan gitu. Jadi tidak hanya selalu kita bicara jalan terus, kita harus berbagi tentang untuk kesehatan, untuk pendidikan dan lainnya. Jadi harapan Bapak semua yang tadi disampaikan semoga bisa terwujud di kepemimpinan yang baru ini Bapak Bupati kita Haji Abidul Hidayah. Dan nanti saya jelaskan ini bahasanya kita ini kan Kabupaten Lampung Tengah mempunyai jalan kabupaten yang sangat luas Pak, dan sangat panjang. Kabupaten ini yang terbesar di Provinsi Lampung. Jadi kita membandingkan saja kalau sama Pringsewu itu cuma 9 kecamatan, kita 28 kecamatan, 311 kampung. Seperti di Metro itu cuma 4 kecamatan, jadi sangat kecil dan itu bisa tercover. Tapi ke Lampung Tengah ini tidak. Lampung Tengah ini memang sangat luas. Jadi kita perjalanan aja hampir 1 hari dari ujung barat ke timur kan gitu. Nah, jadi memang harus lebih ekstra. Kita menempatkan pembangunan itu memang tidak terlihat banget gitu, karena jarak kita jauh. Coba kalau kita menempatkan di Metro, itu cuma 4 kecamatan jadi terlihat karena kecil kan gitu Pak ya. Luas kita ini, panjang jalan kita ini kan ada 1119,67 km Pak luasnya gitu, jalan kabupaten, belum nanti jalan provinsi, belum jalan nasional kan gitu. Jadi saya harapkan kepada bapak-bapak semua, ini masing-masing membidangi komisinya masing-masing dan memperjuangkan seperti bapak tadi, contoh kayak UMKM yang kita perjuangkan, kayak jalan yang kita perjuangkan. Selain itu juga pasti namanya reses kemarin di beberapa tempat ya ada yang memperjuangkan untuk pembangunan tempat ibadah kan seperti itu. Terus ada irigasi juga, guru ngaji marbun itu kan butuh Pak, termasuk babinsa dan babinsa itu nangis. Kemarin stop. Oke, jadi gitu. Yang jelas saya mungkin Bapak belum banyak kenal, saya Boheri Sumardianto, tinggal di Selagalinga. Di sini yang kenal tadi Bapak itu, ini Pak, dari Sugeng, kalau Pak Lurah yang ganteng juga. Jadi terima kasih. Saya akan mencoba menyerap aspirasi kepada bapak-bapak semua yang ini tergabung satu kecamatan Anak Ratu Haji. Ya semua itu kita sama-sama manusia, usaha dan doa kita perjuangkan. Apalagi sekarang ini ada
retribusi pemangkasan anggaran semoga tidak mempengaruhi, biarpun mempengaruhi sedikit mungkin gitu ya, tapi kalau banyak ya imbasnya semuanya bisa kena kan gitu. Jadi sekali lagi itu monggo bareng-bareng bergue sejamu wawai bersama untuk mewujudkan berbenah Lampung Tengah 5 tahun ke depan lebih maju dan lebih baik ya Bang. Nah, mungkin itu dari saya. Terima kasih. Saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini langsung saya tanggapi Pak ya, untuk yang harus disampaikan terkait dengan sertifikat. Memang isunya atau di pemberitaan di 2026 ganti yang untuk elektronik ya sertifikatnya. Nah, cuma untuk jelasnya di Kabupaten Lampung Tengah, karena itu kebetulan BPN itu kan mitra Komisi 1 Pak, jadi mitra saya mungkin secepatnya nanti bisa kita panggil ke komisi, kita mintai keterangan itu Pak ya. Jadi enggak, apa yang jadi tugas Komisi 1 ini sudah saya catat, termasuk sertifikat dan yang tadi masalah BPK Pak ya. Jadi kami nggak bisa ngasih jawaban hari ini, tapi bahan yang Bapak sampaikan nanti bisa menjadi bahan kami tanyakan ke pihak terkait. Terima kasih. Monggo, mungkin satu lagi pertanyaan atau aspirasi dari langsung aja Pak ya. Ini memperkuat saja, mungkin tadi Pak Sekretaris Desa lupa jalan yang arah kepada Ratu itu Pak, yang sebenarnya urgent itu jembatan yang di Bung itu Pak, itu sudah terkikis lebih dari 1 meter fondasinya Pak. Kalau itu terputus sudah lah semuanya. Akses ekonomi, akses masyarakat, akses pendidikannya terputus. Satu-satu yang urgent itu jembatan di bawah Bung itu Ibu. Jadi terus jalannya gimana? Kena air dari embung itu dan gerojokan dari atas, dari kan tanjakan itu, dan tanjakan yang satunya turun dari Gedung Sari itu sudah terkikis lumayan parah itu aspalnya. Kalau itu sampai terputus nggak ada akses lagi sebetulnya. Itu yang perlu saya pertegas kembali. Oke, terima kasih. Ini barusan kanan kiri saya berbisik antara Pak Camat dan Ketua DPRD Lampung Tengah. Mungkin itu nanti bisa segera terrealisasi Pak ya. Ini nggak perlu disampaikan dengan pengeras, ini barusan bisik-bisik ini. Terima kasih Bapak Ibu yang saya hormati. Mengingat waktu kurang 10 menit lagi jam 12, seperti saya sampaikan di awal, ini hari Jumat. Tentu kita sebagai umat muslim ada kewajiban untuk sholat Jumat. Dalam kami, Bapak Ibu yang saya hormati, apabila kami anggota DPRD Kabupaten Lampung Tengah dari awal hingga akhir dalam kami menyampaikan ada banyak kurang pas dengan harapan Bapak Ibu sekalian, kami mohon maaf. Mari kita saling berdoa, mudah-mudahan kita diberi kesehatan, kekuatan, sehingga apa yang menjadi cita-cita terbaik kita untuk membangun Kecamatan Anak Ratu Haji khususnya, umumnya Kabupaten Lampung Tengah, bisa terlaksanakan. Allahumma amin. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.